Jendela perkembangan, memahami siswa SD, SMP dan SMA, atau SMK. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa bersemangat. Selamat datang di modul 2. Memahami perkembangan dan permasalahan peserta didik. Setelah di modul 1 kita membangun fondasi mengenai peran dan etika guru sebagai konselor dasar. Kini saatnya kita membuka jendela lebih lebar untuk melihat dan memahami siapa sebenarnya peserta didik yang kita hadapi setiap hari. Setiap siswa, dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan, adalah individu yang sedang berada dalam sebuah perjalanan tumbuh kembang yang dinamis dan unik. Mereka bukan miniatur orang dewasa, melainkan pribadi-pribadi yang sedang berproses melalui berbagai tahapan perubahan, baik secara fisik, cara berpikir, atau kognitif, pengelolaan emosi, interaksi sosial, hingga pemahaman akan nilai dan moral. Memahami garis besar tahapan perkembangan ini akan memberikan kita perspektif yang sangat berharga. Mengapa? Karena dengan pemahaman tersebut, kita dapat: pertama, menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan bimbingan agar lebih relevan dan efektif. Kedua, memiliki ekspektasi yang lebih realistis terhadap kemampuan dan perilaku siswa pada usia tertentu. Ketiga, lebih peka dalam mengidentifikasi apakah suatu perilaku masih dalam batas kewajaran perkembangannya atau mungkin merupakan indikasi adanya suatu hambatan atau masalah. Meskipun setiap anak adalah individu yang istimewa dengan kecepatan perkembangannya masing-masing, ada pola-pola umum yang bisa kita pelajari. Mari kita coba lihat sekilas karakteristik perkembangan mereka di berbagai aspek. Kita mulai dengan perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. Pertumbuhan fisik mereka cenderung stabil namun konsisten. Energi mereka seolah tak ada habisnya. Sangat aktif bergerak, berlari, dan melompat. Keterampilan motorik kasar mereka semakin terkoordinasi, begitu pula dengan motorik halus, seperti menulis dan menggambar. Di akhir periode SD, sebagian anak, khususnya perempuan, mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda awal pubertas, beranjak ke usia sekolah menengah pertama atau SMP. Inilah masa di mana lonjakan pertumbuhan atau pubertas terjadi secara signifikan. Perubahan hormonal yang drastis memicu pertumbuhan fisik yang cepat. Perkembangan organ seksual sekunder suara memberat pada laki-laki, menstruasi pada perempuan. Perubahan ini seringkali membuat mereka merasa canggung, tidak nyaman, atau bahkan bingung dengan tubuhnya sendiri. Penampilan fisik dan citra tubuh menjadi perhatian utama. Kemudian di usia sekolah menengah atas atau SMA atau SMK, sebagian besar remaja telah mencapai kematangan fisik dan seksual. Pertumbuhan fisik mulai melambat, dan proporsi tubuh mereka sudah mendekati orang dewasa. Penerimaan terhadap perubahan fisik biasanya sudah lebih stabil. Meskipun isu citra tubuh tetap bisa menjadi perhatian, implikasinya bagi kita sebagai guru, sediakan ruang untuk aktivitas fisik. Pahami bahwa perubahan fisik di masa puber bisa memengaruhi mood dan konsentrasi, dan penting untuk menciptakan lingkungan yang menghargai keragaman fisik tanpa ada komentar negatif. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan kognitif atau cara mereka berpikir. Anak-anak sekolah dasar, menurut teori Piaget, berada dalam tahap operasional konkret. Artinya, mereka mulai bisa berpikir logis, tetapi masih sangat terikat pada hal-hal yang nyata, yang bisa dilihat atau dipegang. Mereka sudah bisa memahami konsep jumlah benda tetap sama, meski bentuknya berubah, bisa mengelompokkan benda, atau mengurutkannya. Namun, mereka masih kesulitan untuk berpikir hal-hal yang abstrak atau membuat hipotesis. Memasuki usia SMP dan SMA atau SMK, mereka mulai beralih ke tahap operasional formal. Kemampuan berpikir abstrak, logis, dan sistematis mereka berkembang pesat. Mereka sudah mampu membuat dugaan dan mengujinya, memikirkan berbagai kemungkinan masa depan, dan memahami konsep-konsep kompleks seperti keadilan atau identitas. Tidak heran jika di usia ini mereka cenderung lebih idealis dan seringkali kritis terhadap berbagai hal, termasuk aturan atau pendapat orang dewasa. Implikasinya, tentu metode mengajar kita harus disesuaikan. Lebih banyak contoh konkret untuk anak SD, dan lebih banyak tantangan berpikir analitis, serta diskusi abstrak untuk siswa SMP dan SMA. Kemudian, bagaimana dengan perkembangan emosi mereka? Anak sekolah dasar mulai memahami emosi dasar seperti senang, sedih, marah,
dan takut, baik pada dirinya maupun orang lain. Ekspresi emosi mereka seringkali masih spontan. Perasaan bangga dan malu mulai berkembang. Begitu juga dengan empati. Meskipun masih lebih melihat dari sudut pandangnya sendiri. Pada masa SMP dan SMA atau SMK, emosi remaja cenderung lebih intens, labil, dan mudah berubah, atau yang sering kita sebut mood swing. Ini dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan juga tekanan psikososial yang mereka hadapi. Mereka mampu merasakan emosi yang lebih kompleks seperti kekecewaan, cemburu, atau cinta romantis. Kesadaran diri yang meningkat juga membuat mereka lebih sensitif terhadap penilaian orang lain. Mereka sedang belajar mengelola emosi yang bergejolak ini. Sebagai guru, kita perlu menciptakan suasana kelas yang aman secara emosional, memvalidasi perasaan mereka, dan membantu mereka belajar mengenali serta mengelola emosinya secara sehat. Kesabaran kita sangat diuji di sini. Lalu, bagaimana dengan perkembangan sosial mereka? Bagi anak sekolah dasar, teman sebaya menjadi semakin penting. Mereka mulai membentuk kelompok pertemanan, belajar bekerja sama, berbagi, meskipun konflik juga masih sering terjadi. Penerimaan teman menjadi hal yang sangat mereka dambakan. Di usia SMP dan SMA atau SMK, pengaruh teman sebaya mencapai puncaknya. Kebutuhan untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok sangatlah tinggi. Hubungan pertemanan menjadi lebih akrab dan intim. Di sisi lain, mereka juga mulai mencari otonomi dari orang tua, yang kadang menimbulkan gesekan. Tekanan teman sebaya atau peer pressure menjadi isu yang signifikan di usia ini. Implikasinya, kita perlu memfasilitasi interaksi sosial yang positif, mengajarkan keterampilan sosial, dan membantu mereka memahami dinamika pertemanan, serta cara menghadapi tekanan negatif. Terakhir, mari kita sentuh perkembangan moral, yaitu pemahaman mereka tentang benar dan salah. Anak sekolah dasar umumnya berada pada tahap di mana benar dan salah ditentukan oleh adanya hukuman atau hadiah, serta keinginan untuk dianggap anak baik oleh orang dewasa dan mematuhi aturan yang ada. Memasuki usia SMP dan SMA atau SMK, pemahaman moral mereka berkembang. Mereka mulai memahami bahwa aturan dibuat untuk menjaga tatanan sosial dan keharmonisan. Sebagian remaja akhir bahkan mungkin mulai mengembangkan penalaran moral yang lebih berprinsip, berdasarkan hak asasi dan nilai-nilai universal yang kadang membuat mereka mempertanyakan aturan jika dirasa tidak adil. Tugas kita adalah memberikan penjelasan aturan yang rasional, mendiskusikan dilema moral yang relevan, dan yang terpenting, menjadi teladan perilaku bermoral. Bapak dan Ibu guru, memahami berbagai aspek perkembangan ini memang tidak sederhana, namun sangatlah esensial. Ini adalah bekal awal kita untuk bisa menyambung rasa dan memberikan pendampingan yang lebih tepat guna bagi setiap peserta didik kita, sesuai dengan keunikan dan tahapan usia mereka. Pada video selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dinamika perkembangan yang telah kita pelajari ini. Tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.